minimal berapa sih kolam yang apa yang seharusnya kita miliki? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan pemula dalam budidaya ikan lele dan kesalahan apa saja yang biasa umum terjadi di kawan-kawan ya. Saya akan membahas, tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam budidaya ikan lele tentunya kita harus memahami yang namanya sistem dan cara dalam budidaya ikan lele. Hal yang umum terjadi, kesalahan yang umum terjadi pada kawan-kawan yaitu adalah hanya mempunyai satu buah kolam, teman-teman. Kenapa hanya mempunyai satu buah kolam? Karena modalnya terbatas, teman-teman. Karena modalnya terbatas dan pengetahuannya pun terbatas, tapi dipaksakan, dan yang terjadi alhasil akan gagal panen dan rugilah si petani tersebut. Jika kita sudah menyangkut dalam usaha budidaya ikan lele, minimal berapa sih kolam yang seharusnya kita miliki? Jika teman-teman bertanya seperti itu ya, minimal kolam yang kita harus miliki dalam usaha budidaya ikan lele yaitu adalah 3 buah kolam, teman-teman. Ya standar ukuran kolam lah ya, jangan 1 meter kali 2 ataupun berapa ya. Standarnya saja 2,5 ataupun berapa, ataupun 3 meter kali 4 ataupun kali 5. Kenapa saya sarankan 3 kolam? Nanti teman-teman akan tahu setelah paham tentang kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah tidak menyortir ikan lele, kawan-kawan ya. Ikan lele tidak disortir, itu adalah kesalahan yang umum terjadi di lingkungan pemula. Mungkin kawan-kawan juga mengalami hal ini karena terkendala terbatasan kolam dan pengetahuan. Dan jika teman-teman bertanya jangka berapa lama ikan lele itu siap disortir, saya akan menjawabnya. Dalam budidaya ikan lele tentunya kita harus melakukan yang namanya penyortiran, teman-teman. Jadi berapa waktu yang diharuskan untuk melakukan penyortiran? Kalau saya biasanya itu sekitar umur 2 minggu itu saya pasti penggantian air, teman-teman. Saat saya penggantian air sekaligus membersihkan terpal, itu pasti saya juga melakukan penyortiran. Jadi kawan-kawan paham ya. Dan kesalahan yang ketiga yang biasa dialami oleh kawan-kawan itu adalah memberikan pakan yang tidak terukur. Istilah pemberian pakan yang tidak terukur itu bagaimana? Yang kawan-kawan sering dikeluhkan di Facebook ataupun di komentar. Saya juga mengalami sebuah kasus yang pernah beli bibit di saya. Bang, saya beli bibit sudah sekitar 5 bulan kok belum besar-besar ya bang. Setelah saya tanyakan, ternyata teman kita atau saudara kita itu memberikan pakan pada ikan lele itu 1 hari 1 kali, teman-teman. Bahkan tidak istilahnya itu terukur atau jumlah pakannya itu
tidak tahu pastinya itu seberapa banyaknya, itu belum tahu. Ini kebanyakan atau kurang itu teman kita itu belum tahu tuh. Jadi pemberian pakan yang bagus itu berapa kali sehari sih? Pemberian pakan yang bagus itu satu hari itu 3 kali. Itu menurut saya ya, mungkin teman-teman ada yang berpendapat yang lain. Kalau saya memberikan pakan itu biasanya pada pagi, sore, lalu malam hari. Itu kalau untuk pembesaran ya. Jadi beda kalau kita khusus untuk pembibitan, itu saya kasih pakan sekitar 4 kali, karena jangka ikan kecil itu dia lebih gesit, cenderung lebih sering lincah berenang, dan juga sering lapar ya. Kalau khusus untuk bibit itu saya berikan pakan kurang lebih satu hari itu 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam hari. Terkadang juga tiga kali. Kalau malam saya ketiduran saya gak kasih pakan gak apa-apa, tapi ya tidak terlalu sering-sering lah ya. Dan kesalahan kita lewat yang keempat ya. Kesalahan yang keempat yang umum terjadi biasanya itu, teman-teman itu yang sering juga dialami adalah tebar padat. Maksud dari tebar padat itu sendiri, kenapa saya anggap sebuah kesalahan, karena teman-teman yang belum mempunyai pengetahuan tentang ikan lele, tebar padatnya itu tidak terukur teman-teman. Jadi saya juga pernah secara langsung juga pernah menerima pesanan bibit. Setelah saya antar di lokasi itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditempati oleh ikan lele ya. Jadi beliau itu memesan bibit di saya. Jadi misal mempunyai kolam ukuran 2x3 misalnya ya. Beliau mempunyai kolam 2x3 dan pesan bibit di saya itu kurang lebih 5.000 ekor teman-teman. Padahal seharusnya 2x3 itu, kalau menurut saya itu paling padat itu sekitar 2.000 ekor. Itu paling padat teman-teman. Jadi harus memahami skala kepadatan ikan lele itu supaya tidak terjadi kanibalisme ya. Jadi mungkin ini yang juga sering dialami oleh kawan-kawan. Terkadang beli bibit sekitar 5.000, setelah dipanen dihitung bibit tinggal sekitar 2.500 ataupun 3.000. Karena mereka belum paham tingkat kanibalisme pada ikan lele itu. Ikan lele kanibal itu tidak harus timbul di atas teman-teman. Terkadang itu berada di dasar kolam. Kenapa di dasar kolam? Karena belum sempat dia mengeluarkan gas ataupun membusuk, itu dia sudah habis dimakan oleh kawannya sendiri. Bayangkan saja jika kita mempunyai ikan yang di kolam itu ya, misal ada lubukan yang besarnya itu tidak wajar, 1.000 ekor ada yang besar itu 5 ekor. Bayangkan saja jika memang ikan itu tidak kita sortir, nanti pas kita panen itu gedenya itu bisa sampai sepaha, dan yang kita panen itu rata-rata segede lengan ataupun apa ya istilahnya itu, segede pipa lah ya, pipa kecil itu. Mungkin ada yang kecil lagi, yaitu tadi faktor dari tebar padat dan tidak disortir. Dan kesalahan yang kelima yang umum terjadi adalah tidak melakukan penggantian air ataupun sirkulasi pada kolam ikan lele. Kenapa itu saya anggap sebuah kesalahan? Karena dalam budidaya ikan lele yang utama yang harus kita lakukan adalah perawatan airnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Alangkah baiknya jika kita saling memaafkan. Oke, salam petani ikan lele, salam.